Jadi Omnibus Law ini surprise banget ya, karena memang dari awal kita pikir, wah dengan adanya wabah COVID ini harusnya Omnibus Law juga prosesnya paling enggak melambat. Nanti aja lah ya gitu, karena kan ini concern semua orang, ini adalah tentang nyawa gitu, ini adalah tentang nyawa masyarakat Indonesia, penyebarannya cepat, datanya ditutupin gitu ya. Maksudnya kalau emang kita lagi dalam panic mode, ya udah gitu, put the whole energi itu untuk memecahkan masalah ini. Tiba-tiba datanglah itu Omnibus Law di tengah-tengah bicara wabah. Ini kan memang luar biasa sih Indonesia. Nah, yang kemudian harus kita sadari bersama adalah apakah sebenarnya Omnibus Law ini menyelesaikan masalah? Jadi Omnibus Law ini surprise banget ya, karena memang dari awal kita pikir, wah dengan adanya wabah COVID ini harusnya Omnibus Law juga prosesnya paling enggak melambat atau Nantilah kalau gitu kan gitu ya. nanti aja lah ya gitu, karena kan ini concern semua orang, ini adalah tentang nyawa gitu, ini adalah tentang nyawa masyarakat Indonesia, penyebarannya cepat, datanya ditutupin gitu ya. Maksudnya kalau emang kita lagi dalam panic mode, ya udah gitu, put the whole energi itu untuk memecahkan masalah ini. Tiba-tiba datanglah itu Omnibus Law di tengah-tengah bicara wabah. Ini kan memang luar biasa sih Indonesia. Tapi satu hal mungkin yang harus kita angkat, dan maksudnya sebagai pihak yang memang menolak Omnibus Law, begitu juga dengan organisasi-organisasi lain, teman-teman lain gitu ya. Saya rasa satu hal yang memang harus yang harus dipikirkan adalah, jadi Omnibus Law ini memang kemudian didorong lebih kuat lagi saat ini dengan justifikasi untuk men-trigger economic rebound gitu. Jadi yang seperti Dila bilang tadi, jadi pada saat pandemi selesai, diharapkan ekonomi kita itu bisa tumbuh secara signifikan gitu ya. Nah, itu yang harapan mereka adalah itu bisa dipicu oleh Omnibus Law. Karena itu kenapa Omnibus Law itu dikejar nih sekarang. Jadi pada saat nanti pandeminya sudah turun, Omnibus Law sudah siap untuk kemudian men-trigger pertumbuhan ekonomi yang bahkan beberapa ekonom itu memperkirakan 2021 tuh kita growth-nya bisa sampai 9% gitu karena Omnibus Law. Nah, itu di situ. Jadi menurut saya teman-teman juga harus paham bahwa alasannya adalah memang driver utamanya adalah untuk mengejar economic rebound setelah pandemi. Nah, yang kemudian harus kita sadari bersama adalah apakah sebenarnya Omnibus Law ini menyelesaikan masalah gitu. Atau sebenarnya Omnibus Law ini justru menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan capital besar, bukan pihak-pihak tertentu yang justru bisa menstimulus jumlah tenaga kerja yang sangat besar yang saat ini posisinya jobless atau banyak sekali, mungkin kalau kita cek di lapangan sudah ratusan ribu masyarakat Indonesia saat ini di PHK gitu. Nah, apakah Omnibus Law ini akan menyelesaikan itu? Tentu saja tidak. Kita sudah tahu bagaimana pasal-pasal yang ada di Omnibus Law itu justru banyak sekali melakukan deregulasi dan menguntungkan pengusaha, dan kebanyakan memang itu adalah industri-industri ekstraktif ya yang dikasih karpet merah gitu, baik itu industri tambangan batu bara, dan juga kalau kita bicara bagaimana perusahaan-perusahaan pemilik konsesi di hutan itu tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di konsesinya, misalkan kayak gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai, dan kita memang kalau ditanya ini harus gimana nih kita as a civil society yang menolak Omnibus Law, ya kita harus benar-benar paham argumentasi utama mereka dan melakukan counterback gitu. Dan kita harus mengedukasi masyarakat juga, building awareness juga bahwa sebenarnya ini bukan jawaban gitu. Tadi makanya penting banget kalau di kita itu kita selalu sebenarnya penting banget untuk kemudian membuat masyarakat, dan tidak hanya masyarakat saja tapi juga pemerintah gitu ya, karena kita berharap ada perubahan yang terjadi secara sistemik. Sebenarnya setelah pandemi ini selesai seperti apa sih gitu. Ya. Karena kalau kita tidak menahan ini, ya Omnibus Law itu akan mengembalikan kita kepada kehidupan yang kemarin dengan begitu banyak industri-industri yang kemudian merusak gitu ya, ada begitu banyak korupsi-korupsi elit, oligarki tetap akan berkuasa, dan mereka akan semakin diperkuat dengan adanya Omnibus Law ini tadi gitu. Nah, yang harus masyarakat sadar, sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaannya, banyak yang di PHK di sana sini, dan itu di semua lapisan, di semua sektor gitu ya, baik itu buruh maupun let's say kalangan kelas pekerja gitu. Mereka sekarang udah banyak juga yang sudah mengalami PHK, dan mereka harus sadar bahwa Omnibus Law tidak akan menjawab ini loh gitu.
Itu yang harus, dan yang seperti tadi Mas Erik bilang, ya jangan-jangan Omnibus Law ini sebenarnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang juga tidak akan bisa men-trigger atau mendrive employment dalam jumlah besar yang kita bilang bahwa bisnisnya juga harus sustainable. Karena kalau enggak, ya sekarang kita bicara pandemi global karena COVID, karena wabah. Nah, tapi ke depannya kalau ini tidak dihentikan, kalau kita tidak bisa merubah semuanya secara sistematis, ya yang ada adalah pandemi global karena krisis iklim. Karena krisis iklim ini sama sifatnya kayak corona. Mereka nggak kenal negara, nggak kenal bangsa, nggak kenal suku, nggak kenal ras, semuanya rata bisa kena gitu. Itu sih Mas. Ya apa ya, maksudnya ya sama sih kayak Inden, tapi baik lagi pengen nambahin yang pertanyaan sebelumnya gitu. Kayak negara ini kayak nggak ada ini gitu. Kita punya banyak menteri, kita punya banyak kementerian, tapi kayak nggak ada yang bergerak, yang kerja itu aja yang apa ya, kayak misalnya mungkin Menteri Perindustrian gitu, kayak suruh kayak industri bikin APD atau apa gitu, gerakin semua industri yang ada di bawah dia buat koordinir buat bikin penanggulangan atau apa segala macam gitu. Terus kayak Menteri Kelautan dan semacam ya dipotong lah anggarannya buat petani atau nelayan gitu. Kayaknya nggak yang keluar itu lagi gitu. Menteri Kominfo gitu misalnya gratisin lah internet gitu buat masyarakat gitu biar bisa tetap di rumah buat belajar, terutama kan buat anak-anak sekolah ya gitu. Nggak semua punya privilege, punya akses internet, punya wifi, bisa mampu beli paketan dan semacam. Mungkin ya bahkan beberapa teman di staff Greenpeace aja ya harus tukar-tukaran laptop sama anak, ganti-gantian laptop sama anak buat belajar gitu, buat kerja dan macam. Nggak semua punya kayak gitu. Jadi ya apa ya, dan terkait Omnibus Law ini emang ya kurang ajar aja sih, kayak kita tuh nggak, ya karena mungkin mereka mikir nggak bisa keluar nih, nggak bisa demo, nggak ada yang gangguin, ya udah kita bahas sekarang gitu. Kayak kasihan banget sih, parah banget gitu. Dan teman-teman buruh aja ya udah sampai mereka bilang bahwa mereka terpaksa harus turun ke jalan karena ya kalau nggak karena corona gue mati ya karena ya sama aja gitu. Karena corona gue bisa mati, karena Omnibus Law gue juga bisa mati gitu. Jadi kalau mereka diam pun di rumah gitu, terus Omnibus Law diberlakukan, ya mereka akan terancam juga gitu. Jadi teman-teman buruh akhirnya memilih untuk ya udah keluar, berjuang aja di jalan, tetap melakukan aksi dengan risiko corona gitu, tapi mereka melihat bahwa ya risiko Omnibus ini lebih ngeri gitu, bukan cuma buat saat ini, tapi buat masa depannya lebih banyak lagi gitu, buat masa depan juga gitu, lebih panjang efeknya gitu. Publik tuh lagi benar-benar fokus ke corona, ya. Terus tiba-tiba masukin barang yang kontroversial, yang sebenarnya kan publik harus ikut terlibat gitu di situ. Artinya adalah baik itu pemerintah atau DPR tidak punya empati terhadap ini gitu, terhadap yang baik itu buruh atau nanti yang bakal kena dampak lebih banyak gitu. Lebih ke punya sense of crisis gak sih? Mau denger rakyatnya gak sih gitu? Atau mau denger segelintir golongan aja yang diuntungkan gitu? Itu pertanyaan yang sederhana gitu ya, jangan salahkan publik gitu. Approval rating Presiden Joko Widodo itu turun gitu. Karena melakukan kesalahan-kesalahan yang sederhana yang sebenarnya tidak menguntungkan publik secara umum. Kalau dari aku sih kayak apa ya, surprise aja sih sama pemerintah kita, maksudnya di saat kita butuh mereka kerja yang cepat, kayak mengesahkan atau apa yang cepat, mereka malah kita sering lihat fotonya tidur-tidur gitu kan. Tapi ketika memang kayak kondisinya lagi gini, justru mereka bisa juga sigap gitu loh, ngebuat Omnibus Law kayak tiba-tiba mau kondisi apapun ngumpul gitu kan, kayak ironis aja gitu loh. Maksudnya sigap di saat yang kayak tidak tepat gitu sigapnya. Itu sih. Tapi kalau misalkan untuk Omnibus Law-nya sendiri, aku sih setuju sama Mbak Hindun, Mas Afif dan juga Mas Ruli ya, kayak ini benar-benar penumpang gelap gitu kan. Terus juga perlu kita tanyakan lagi, misalkan tadi kan Mbak Hindun bilang nanti Omnibus Law ini akan membantu pertumbuhan ekonomi kita mencapai 9%. Nah, perlu lagi dipertanyakan 9% itu apakah merata? Ataukah itu cuma untuk pemegang-pemegang modalnya doang atau yang menginvest aja? Tapi ke masyarakatnya gimana pertumbuhan ekonominya? Apakah memang Omnibus Law ini akan menciptakan sesuatu yang benar-benar capital intensif atau enggak labor intensif? Kita nggak tahu juga kan itu gimana.
Dan juga sebenarnya kita juga bukan anti investasi, tapi investasinya harus yang adil gitu loh. Yang kita tahu lah Omnibus Law kan banyak banget isu-isu HAM, isu-isu perburuhan. Nah, tapi bagaimana investasi itu harus adil dan juga yang tidak merusak lingkungan, karena memang dua hal ini yang lingkungan dan juga HAM ini yang sebenarnya tuh kita bisa lihat itu tuh sangat-sangat dikucilkan di Omnibus Law ini sih. Itu sih menurut aku. Kalau misalkan pendapat aku ya, jadi kaget juga sih lihat berita gitu. DPR ngebahas omnibus di saat krisis kayak gini gitu. Jadi kita kan jangan salahin kita, bener katanya tadi aku sepakat sama kawan-kawan yang lain, jangan salahin kita kalau kita langsung suuzon gitu, selalu berprasangka buruk gitu. Kita mikir, loh kok sekarang lagi krisis, kita lagi krisis global gitu. Ini kan masalah omnibus katanya akan dipikirkan barengan sama rakyat. Kita akan cari jalannya katanya mereka. Jadi mereka mengambil momen, memanfaatkan momen. Kalau menurut aku, memanfaatkan momen untuk kepentingan mereka. Kalau misalkan tadi ada Poindun sempat ngebahas masalah krisis iklim. Sebenarnya setelah nanti COVID-19 ini selesai, sebenarnya PR kita tuh masih besar, masih banyak banget gitu. Dengan adanya omnibus ini mungkin krisis iklim akan lebih parah lagi gitu. Karena ini udah terjadi gitu. Jadi mungkin karena COVID-19 ini pandeminya memang secara cepat banget globalnya, dan kalau krisis iklim ini orang kan masih ngerasain masih perubahan iklim. Padahal ini udah bukan perubahan, udah perubahan gitu, tapi udah krisis gitu statusnya gitu. Mungkin Mpo Hindun atau Dila bisa nambahin mengenai masalah pandemi krisis iklim kali ya. Kalau krisis iklim memang kita udah bisa mengatakan sih bahwa memang krisis iklim itu kita sudah merasakan banget. Kalau misalkan kita ngelihat di awal tahun, misalkan aku nggak tahu, tapi kalau di Jakarta kita awal tahun aja dibukanya dengan banjir gitu kan. Dan menurut Kompas itu catatan banjir di Jakarta tuh selama 2 bulan itu, Januari Februari, kita udah mengalami 6 kali banjir yang besar gitu loh, yang sebenarnya kita belum pernah mengalami itu kan. Dan juga di tahun ini juga kita mendapatkan curah hujan yang benar-benar ekstrim, yang sangat tinggi, dan maksudnya itu paling tinggi di antara 154 tahun yang lalu gitu loh. Jadi inilah tanda-tanda yang cuaca ekstrim dan juga banjir makin sering itu tanda-tanda krisis iklim. Dan ini juga membenarkan pendapat, waktu itu aku pernah baca penelitian di Life Science gitu, bahwa mereka membandingkan nih negara-negara di dunia atau kota di dunia, dan mereka mendapatkan bahwa memang Indonesia itu merupakan negara yang akan terkena dampak krisis iklim itu pertama kali dibandingkan negara-negara lainnya gitu loh. Jadi kayak misalkan Jakarta, terus juga ada Manokwari, itu kita akan mengalami Jakarta akan mengalami titik terpanas duluan dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Kita mengalami kenaikan muka air laut duluan karena kita juga kayak ada pengambilan air tanah, yang tanah kita juga makin turun kan, ditambah lagi dengan kenaikan muka air laut. Jadi kombo lah ya kita ini kenanya. Terus juga kita kena cuaca ekstrim itu duluan. Jadi memang sebenarnya di Indonesia tuh rentan banget kitanya terhadap krisis iklim, apalagi kita kan juga negara kepulauan ya, banyak banget tuh pesisir-pesisir yang terancam, pulau-pulau kecil kita yang terancam terhadap krisis iklim ini sendiri. Dan juga kalau kita bicara soal bencana iklim sendiri, itu menurut catatan BNPB, bencana hidrometeorologi itu dalam 2 dekade ini meningkatnya sangat pesat, terutama banjir, kekeringan, terus juga longsor. Nah itu maksudnya kita udah melihat di depan mata nih, jadi pemerintah nunggu apa lagi sih, kayak denial apa lagi, karena memang krisis iklim ini beda dengan pandemi COVID. Maksud aku sama-sama krisis, tapi beda. Pandemi COVID kita melihat benar urgensinya gimana, pentingnya gimana, dan orang-orang tuh harus bertindak secepat mungkin, karena angka kematiannya itu tercatat gitu kan. Dengan krisis iklim kita nggak pernah mencatat berapa orang yang mati gara-gara heat waves, berapa orang yang mati gara-gara kebakaran hutan, atau berapa orang yang kena malnutrisi karena kekeringan, nggak bisa menanam buahnya atau nggak bisa menanam makanan. Nah itu nggak pernah tercatat semuanya. Jadi kesannya itu masih jauh banget, padahal kita udah mengalami saat ini juga gitu sih dari aku. Mungkin aku mau nambahin dikit ya, dan satu hal lagi juga mungkin secara narasi juga ya yang harus kita harus kita sadarkan juga gitu. Satu hal yang kita tahu, sebenarnya kita bicara COVID, pandemi, kita bicara krisis iklim, semuanya tuh meninggalkan jejak kerugian ekonomi yang sangat besar gitu. Jadi kita juga nggak akan bisa
menumbuhkan ekonomi kita di tengah lingkungan yang rusak gitu. Let's say kayak misalkan kemarin banjir Jakarta aja. Hanya satu sesi banjir yang terjadi di Januari aja itu potensi kerugiannya aja kalau dihitung-hitung ya dari beberapa media itu mereka bilang itu sudah bisa mencapai 10 triliun. Wow. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian itu terjadi lebih sering gitu ya dan terjadi di banyak lokasi yang ada di Indonesia gitu. Dan itu kan angka yang kadang orang itu dialami individu per individu, UMKM, ojol gitu ya, bisnis gitu. Semua orang yang punya usaha pada saat Jakarta lumpuh itu ekonomi lumpuh gitu. Dan itu hitungannya bisa 1-2 hari. 1-2 hari lumpuh aja ekonomi itu sebenarnya lumpuh dan itu kerugiannya juga bukan perkara kecil. Jadi jangan pernah memisahkan ekonomi dulu, yang lain belakangan deh gitu. Karena kalau kemudian kita memprioritaskan ekonomi tanpa memikirkan manusianya, kemudian lingkungannya, ya mau nggak mau ekonomi justru akan menghasilkan kerugian ekonominya juga gitu. Jadi istilahnya yang rencananya kita maju, tapi justru kita justru stepping back gitu. Dan itu tidak pernah benar-benar dikalkulasikan juga gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ekonomi itu prioritas dan karena alasan ekonomi kita bisa menegasikan hal-hal yang lain gitu. Ya kayak sekarang kalau kita bicara COVID aja, kalau ini tidak ditangani dengan cepat, kita tidak bisa selesai dengan cepat. Kayak misalkan Cina, mereka menangani dalam waktu 3-4 bulan. Sekarang mereka sudah mulai membuka lockdown-nya. Jadi aktivitas itu sudah mulai berjalan, berusaha dinormalkan secara gradual gitu ya. Nah, kalau Indonesia tidak menangani dengan cepat, yakin nggak sih sebenarnya kita bisa selesai bulan Mei, atau yakin nggak sih kita bisa selesai dalam 3 bulan? Kalau kita selesai dalam 6 bulan, kerugian ekonominya itu juga akan semakin besar gitu. Jadi jangan pernah berpikir sebenarnya ekonomi at priority, yang lain belakangan gitu. Karena kita juga nggak akan bisa membangun pada saat memang lingkungan rusak, human capital-nya juga sakit, dan tidak diselamatkan, nggak ada gitu. Semuanya itu memang harus berjalan beriringan gitu. Menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk warga negara Indonesia? Yang dilakukan ya skema karantina wilayah itu udah paling benar sih, maksudnya paling logis gitu. Maksudnya ya saat semua orang nggak bisa ngapa-ngapain dan semua orang nggak dapat masukan, ya itulah di saatnya negara memberikan kembali uang pajak ya yang diberikan masyarakat selama bertahun-tahun gitu loh. Kasih subsidinya gitu. Jangan cuman stimulus buat industri atau perusahaan gitu, tapi langsung ke individu-individunya gitu. Kayak misalnya Jerman gitu, bahkan di Jerman itu freelancer dikasih subsidi gitu sebesar berapa ribu euro buat mereka bertahan hidup selama ya sebulan 2 bulan gitu berarti. Jadi lebih mengutamakan manusianya gitu, karena toh itu nggak rugi sebenarnya kalau misalnya pemerintah ngasih, ya udah ada hitung-hitungannya juga dari ID kan, kalau misalnya Jakarta di lockdown, kebutuhan makan dan segala macam warganya paling cuma nggak nyampe berapanya APBN gitu, sekitar cuma 400 triliun dibandingin APBN kita yang ya ribuan triliun gitu. Jadi apa ya harusnya emang ya udah diperhatiin masyarakatnya, karena saat ini bagus emang banyak masyarakat inisiatifnya untuk membantu sesama gitu, ngasih makan, ngasih segala macam dan bantu komunitas gitu. Tapi sampai kapan gitu? Maksudnya kita pun juga ya pasti ada ininya gitu. Sedangkan negara yang punya kuasa, yang punya aparat, yang punya resource yang lebih luas, harusnya yang lebih bergerak gitu sebenarnya. Itu sih kalau dari Amal. 2 hal sih. Yang pertama, pemerintah harus lebih sering mendengar. Pemerintah dan publik juga harus harus sering-sering percaya sama ilmuwan, saintis gitu. Jadi masalahnya terlalu banyak dengar politisi, pertimbangan ini itu, pertimbangan politik atau apa gitu. Ya, ayolah belajarlah. Saat ini itu bukan saat yang tepat untuk mendengarkan yang lain gitu. Dengerin kata ilmuwan apa, dengerin kata ahlinya apa gitu. Lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Itulah gitu. Jadi bisa segala sesuatunya itu minimal resikonya itu bisa dikurangi kalau kita percaya sama ilmuwan. Gak hanya pemerintah ya, publik juga gitu. Udah mulai saat ini gitu, kita harus percaya sama ilmuwan bahwa krisis iklim juga sudah semakin parahnya gitu. Udah yuk, percaya ilmuwan aja, saintis, yang ahlinya aja. Ya intinya sekarang sih
harus ada skala prioritas gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pilihan A atau pilihan B, nggak ada kayak gitu. Jadi memang oke, skala prioritasnya apa? Nah, itu yang memang lakukan the whole effort untuk supaya kita bisa menyelesaikan atau paling nggak mengurangi dampak penyebaran wabah ini, karena memang kalau kita bicara hanya kota-kota besar dengan fasilitas yang memadai, mungkin masih bisa kita sedikit merasa aman gitu ya. Tapi kalau kemudian ini sudah sampai menyebar, Indonesia tuh luas banget, besar banget. Kalau ini sudah sampai menyebar ke daerah-daerah yang jauh lebih remote dengan fasilitas kesehatan yang jauh lebih terbatas, dokter-dokter juga jauh lebih terbatas, itu akan semakin kewalahan gitu. Jadi memang sekarang tetapkan prioritasnya apa dan benar-benar take the whole effort ke sana. Kalau misalkan memang harus lockdown, ya sudah tetapkan dengan tegas dan berikan social safety net yang diimplementasikan dengan benar. Pastikan bahwa put human first gitu. Jadi benar-benar sekarang jangan pikirin dulu ekonomi kita akan jatuh begini-begini, mau nggak mau kita memang sudah dalam kondisi menuju resesi. Semakin panjang kita tidak menyelesaikan masalah ini, ya ekonominya akan hancurnya akan lebih panjang lagi gitu. Jadi take the whole effort bahwa selamatkan manusianya dulu, berusaha hentikan dulu penyebaran virusnya yang akan menyebar lebih cepat lagi kalau pemerintah tidak tegas, dan put the whole effort begitupun juga dengan investasi uang yang kemudian bisa untuk lebih sebenarnya menolong kehancuran ekonomi yang terjadi pada kelompok-kelompok rentan gitu. Kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok masyarakat yang memang saat ini lebih kepada jobless society juga. Nah, itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Yang pertama sih aku setuju banget tadi sama Ruli ya, kayak dengarkanlah para ilmuwan, karena kan Mas Erik pasti tahu lah kalau di film-film kan kayak kalau misalkan kejadian-kejadian krisis gitu awalnya karena pemerintah itu awalnya meragukan para ilmuwan tersebut kan. Jadi kayak ya dengarkan mereka kan, karena sudah banyak banget sih saran-saran yang dari mereka untuk kondisi ini. Yang kedua memang harus harus tegas. Maksud aku mau melakukan apa nih? Mau pembatasan yang benar-benar tegas atau ya kita mau melakukan tes massal gitu, karena di negara-negara lain yang sukses itu cuma ada dua pilihannya, mau pembatasan yang benar-benar tegas atau tes massal tersebut. Karena kalau kita lihat sekarang tes massal di kita tuh benar-benar kayak sedikit banget. Misalkan kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, mereka tuh melakukan tes massalnya 7.000 per 1 juta jiwa. Singapura itu melakukan tes massal 6.800 per 1 juta jiwa. Indonesia 12 orang per 1 juta jiwa. Jadi gimana gitu, maksudnya kayak ayolah, ya itu aku setuju sih sama semuanya, kayak ayo lebih serius lagi pemerintah, put the whole effort to maintain this crisis sih, menurut aku itu sih. Dan juga perlu juga sih kita melihat lagi terhadap membenahi lagi mengenai data kita sih, karena data di Indonesia mengenai COVID-19 ini benar-benar kayak pasti kalau nanya orang-orang percaya nggak sama data pemerintah, pasti kayak ragu sih semuanya sama data pemerintah, benar nggak ini angka-angkanya gitu sih. Jadi kita harus benar-benar kayak membenahi juga sistem informasi dan data kita. Iya, aku sepakat sama yang lainnya juga nih. Jadi memang seluruhnya mungkin udah disampaikan sama kawan-kawan. Jadi emang pemerintah tuh harus ada prioritas, Bang. Harus ada prioritas. Nah. Prioritasnya otomatis masyarakat. Karena ketika kita juga harus fokus, kita kerahkan seluruh elemen untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Ini sementara dibanding dengan kerugian secara material maupun non material ya, termasuk kejiwaan, termasuk tenaga gitu. Itu bisa diminimalisir kalau kita memang udah fokus, pemerintah tegas gitu. Sepakat sama Dila juga. Jadi pemerintah harus tegas dan bikin masyarakat tenang dengan informasi yang dikasih gitu. Jadi masyarakat melihat sekarang adalah timbulnya ketidakpercayaan dengan datanya. Ini datanya palsu nih, datanya ditutup-tutupin nih. Pasti kayak gitu mikirnya. Jadi sekarang kita ngelihat setiap hari update dari BNPB itu kita udah abaikan lah. Ini udah lebih dari ini gitu. Dan tadi aja kita jadi setiap elemen mungkin ada kayak media-media gitu, mereka bikin kayak
investigasi kecil gitu. Karena mereka sendiri udah nggak percaya sama datanya pemerintah karena nggak sinkron sama di lapangan gitu. Jadi untuk seluruh elemen kita fokus ngatasin COVID-19 ini untuk meminimalisir semua kerugian gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Ya benar, harus bikin rakyat tenang ya. Soalnya sebenarnya penyakit COVID-19 ini sangat bisa disembuhkan, tapi karena ketidaktenangan pikiran akhirnya banyak yang meninggal kan. Ya jadi ya memang harus, masalah pemberitaannya selalu gawat gitu. Oke teman-teman, Afif, Ruli, Indun, Adila sama Debbie, makasih. Sama-sama Bang, terima kasih. Bang Erik, sama-sama. Terima kasih Pak Haji. Tetap sehat ya semuanya. Tetap sehat ya, terus berjuang untuk bumi, kalian pahlawan bumi. Sampai ketemu, stay safe. Ruli, kamu jangan nakal ya. Karena muka dia paling potos, muka dia paling enak dikasih tahu gitu loh. Buat Ruli pesannya khusus. Ya udah, semoga kita ketemu dalam keadaan sehat selanjutnya. Ya semua sehat-sehat ya, makasih ya. Dadah. Thank you. Jangan di rumah ya. Bye. Ya. Bye. Dadah.